Ada lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ampunan tanpa kita bacaan, tanpa kita bertobat, tanpa kita memuji Allah, tanpa kita bersalawat, diampuni oleh Allah dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil hakim alladzi hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul azim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad ar-raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku manhajal qawim. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita hidayah, taufik dan inayah dan berbagai macam karunia lainnya sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Dan tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-arba'un min suril Quran suratul Ghafir makiyatun wa ayatuha khamsun wa thamanun. Yang ke-40 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surah yang bernama Ghafir. Surat Ghafir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, dan ayat-ayat surat Ghafir ini berjumlah 85 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Dzit tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Ayat yang pertama surat Ghafir ini Hamim. Diturunkan Al-Quran dari Allah yang tidak ada tandingannya dan yang maha mengetahui. Ghafiriz zambi, yang mengampuni dosa, wa qabilit taubi, yang menerima tobat, syadidil iqab, yang bersangatan azabnya, yang punya keluasan dan kekayaan, tidak ada Tuhan selain Dia, kepadanya lah kembali. Para muhibbin rahimakumullah, ayat yang pertama Hamim, ha dan mim hurufnya, Hamim. Sebagian ulama tafsir berpendapat Hamim itu artinya adalah hummal amru, telah ditetapkan segala perkara, telah diputuskan segala perkara, baik yang akan terjadi ataupun yang terjadi sekarang, yang terjadi dahulunya, semuanya tidak lepas daripada yang ditetapkan Allah pada masa dahulu kala. Hummal amru. Sab'u suwarin fil Qur'anil Karim tubda'u bihamim.
Ada 7 surah di dalam Al-Quran yang mulia yang dimulai dengan Hamim ini. 7 surah yang permulaannya Hamim. Yang pertama surah Ghafir yang kita baca ini, dan akhirnya surah Al-Ahqaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hawamim sab'un wa abwabu jahannama sab'un taji'u kullun minha taqifu ala babi hadhil abwab taqulu Allahumma la tudkhil min hadzal bab man kana yu'minu bi wa yaqra'uni. Akhrajahul Baihaqi. Rasulullah bersabda bahwa Hamim itu ada 7, termasuk surat Ad-Dukhan. Hamim kan? Hamim dalam Al-Quran ada 7 kali, dan pintu-pintu neraka Jahannam sebanyak 7 buah. Pintu neraka Jahannam ada 7 pintu. Datanglah tiap-tiap satu daripada Hamim tadi berhenti di atas pintu dari pintu-pintu neraka itu. Satu Hamim jadi satu pintu penjaga neraka. Satu Hamim, satu pintu menjaga. Hamim tadi berkata, Ya Allah, jangan kamu masukkan dari ini pintu orang yang adalah dia beriman denganku dan membacaku di dalam dunia. Jadi artinya surat-surat Al-Quran yang dimulai dengan Hamim itu bermanfaat, berfaidah untuk mengandang kita jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Karena tiap-tiap Hamim itu nanti akan berjaga di pintu neraka Jahannam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man qara'a Hamim ila ilaihil masir wa ayatal kursi hina yusbihu hufiza bihima hatta yumsi wa man qara'ahuma hina yumsi hufiza bihima hatta yusbih. Akhrajahu Tirmidzi. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca Hamim sampai ayat yang ketiga tadi, ilaihil masir, ditambahnya dibaca ayat kursi di waktu pagi, maka dia terpelihara dari bala sampai petangnya. Dan siapa yang membaca Hamim tadi sampai kepada Al-Masir ditambah ayat kursi pada waktu petang, dia akan dipelihara daripada bala bencana sampai di waktu pagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian kecil daripada fadilat atau keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada surat-surat yang ada Hamim itu. Ghafiriz zambi. Surat ini disebut surat Ghafir karena ada kalimat dalam ayat yang ketiga, Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Ghafiriz zambi artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa bila taubah, dengan tidak ada tobat. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan ampunan kepada kita ini walaupun kita kada bertobat kepada Allah. Ghafiriz zambi. Ada dosa-dosa tertentu yang diampuni oleh Allah walaupun kita kada minta ampun. Ghafiriz zambi, yang mengampuni dosa, ay bila taubatin, dengan tidak pakai tobat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada berbagai macam sebab yang menyebabkan dosa kita ini dihapus oleh Allah walaupun kita kada minta ampun, walaupun kita kada tobat.
Tapi menurut para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang sifatnya shaghair atau dosa-dosa kecil. Atau dosa-dosa yang hanya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar." Siapa-siapa yang berkata, ujar Rasulullah, subhanallah wa bihamdih dalam sehari 100 kali, digugurkan dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan di dalam dunia ini. Nah, kita ada minta ampun kepada Allah, kita ada tobat, cuma kita mengatakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari. Berkat perkataan itu Allah ampuni dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, ini ghafiriz zambi, Allah yang maha pengampun dosa. Jadi Allah mengampuni dosa kita berkat kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ampunan tanpa kita bacaan, tanpa kita bertobat, tanpa kita memuji Allah, tanpa kita bersalawat, diampuni oleh Allah dosa kita. Semata-mata karena kita berada di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang mulia. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, yattali'ullah ila jami'i khalqih lailatan nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Allah menilik kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Allah memantau, memperhatikan seluruh hamba-hambanya. Maka dia ampuni seluruh makhluknya itu. Walaupun guring, walaupun sedang bekerja, walaupun sedang santai, kalau ada bacaan apa-apa, kalau ada berzikir apa-apa, tapi karena dia ada pada malam nisfu Sya'ban itu, Allah ampuni dosanya. Kecuali bagi orang yang menyekutukan Allah dan orang yang saling berbantah-bantahan, itu nang kada diampuni oleh Allah. Ini termasuk dalam kandungan ghafiriz zambi, Allah yang maha pengampun dosa. Jadi beruntung orang-orang yang sempat menemui malam nisfu Sya'ban itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian ada lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita dengan sebab kita membaca sesuatu tapi di waktu tertentu. Rasulullah SAW bersabda, man qalaha, yakni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim ba'da salatil asar yawmal jumu'ah 80 marrah ghufirat lahu dhunubu 80 sana. Siapa yang mengata, ujar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim, sesudah sembahyang asar tapinya hari Jumat, diampuni Allah dosanya selama 80 tahun. Padahal kita kada minta ampun kepada Allah, kita kada tobat kepada Allah. Cuma karena kita membaca salawat kepada Nabi sesudah asar pada hari Jumat, Allah berikan ampunan yang banyak kepada kita. Nah, termasuk dalam kandungan kalimat ghafiriz zambi, Allah maha mengampun segala dosa-dosa hambanya. Para muhibbin rahimakumullah, kemudian sambungan ayatnya lagi, ghafiriz zambi wa qabilit taubi wa qabilit taubi, dan Allah menerima tobat.
Nah, artinya ada dosa-dosa manusia yang kada bisa diampuni Allah melainkan dengan tobat. Dan Allah menerima tobat itu. Nah, ini dosa-dosa besar, dosa-dosa yang ada sangkut pautnya kepada makhluk yang lainnya, itu kada terampuni dengan ghafiriz zambi tadi, tapi mesti dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dosa-dosa yang disebutkan pada minggu yang dahulu tentang kelakuan orang yang zalim. Nah, itu kada bisa diampuni Allah dengan hanya malam nisfu Sya'ban, dengan hanya membaca salawat. Ini mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggibah seseorang contohnya, walaupun kita bersalawat, walaupun kita istighfar, kada diampuni Allah. Kenapa? Karena ada kurang lagi syaratnya. Kita mengambil ampun orang, mengambil sandal orang, boleh ke rumah baca salawat 1000 kali, hilanglah dosanya? Kada hilang dosanya. Kenapa? Sandalnya masih ada di rumah kita. Qabilit taubi, yang menerima tobat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, inna taubata idza istajma'at syara'itaha fahiya maqbulatun la mahalata. Ujar Imam Ghazali bahwasanya tobat itu bila mana mencukupi segala syarat-syaratnya, maka dia diterima la mahalata, pasti. Kalau kita tobat kepada Allah, cukup syarat-syarat tobat, Allah pasti menerima tobat. Wa qabilit taubi, Allah maha menerima tobat, asalkan syarat tobat ini sempurna. Bila kurang syaratnya, Allah kada akan menerima tobatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa syarat tobat itu adalah pertama an-nadam, menyesal atas memperbuat maksiat kepada Allah, atas melakukan dosa kepada Allah, menyesal. Nah, kayak apa bentuknya penyesalan itu? Orang pernah mencuri, orang pernah merampok, orang pernah mengambil hak orang lain, orang pernah berzina, orang pernah minum arak. Kalau dia hendak tobat kepada Allah, mesti pertama dulu menyesal. Nah, menyesal itu macam apa? Sehingga masuk di dalam syarat tobat yang sebenarnya. Imam Ghazali mencontohkan penyesalan yang bisa dimasukkan dalam kata-kata an-nadam, syarat tobat itu. Contohnya, kita minum teh atau minum susu atau minum madu. Minum nyaman, tuntung minum, ujar nang tukang suruhnya teh itu kan tahulah teh na ikam minum tadi paku buati racun itu, teh nang ku minum tadi ku buati racun, madu nang ikam minum tadi beracun itu, ikam bila kada karuan bisa mati kemakan racun ini. Nah, kayak apa hati kita? Menyesal kada minum tadi? Menyesal. Pasti kita menyesal. Nah, kayak apa sesalnya kita? Pasti kada kakaruan kita. Pikiran kada karuan. Kasih tu kamari berusaha hendak menghilangi racunnya itu, karena bila kada itu mati. Nah, bila mana kita menyesal melakukan dosa yang dahulu, sebagaimana kita menyesal kita pernah minum racun itu sudah masuk di dalam menyesal yang benar ngarannya. Bila masih kurang pada itu, belum menyesal ngarannya. Nah, kita tambahkan racun, sakit hati kita, sakit hati dan menyesal luar biasa, tatangis. Kasih itu kamari kita ujuk-ujuk mencari obatnya anti racun supaya bisa membuang racunnya itu. Ada terdengar di Berayang, ada ahli datangnya ke Berayang mencari membuangi racunnya. Ada terdengar di Paringin, datangnya ke Paringin
Kenapa? Karena saking menyesalnya tak makan racun nih. Bila kata dibuangi mati. Nah macam itu juga dosa. Kita pernah melakukan satu dosa. Begitu tahu bahwa dosa itu akan membahayakan roh kita. Dosa itu akan membahayakan kita di akhirat kaina. Kayak apa kita menyesalnya? Kasih tuh kamari kita mencari Tuhan Guru supaya bisa tobat, supaya bisa hilang ingatan kita kepada dosa-dosa yang begitu nyaman, begitu lezat dahulunya itu. Nah, jadi perbandingan menyesal tuh macam itu. Amun sekadar menyesal tapi kada sampai sesalnya macam orang minum racun tadi, belum termasuk sesal. Masih diragukan tobatnya apa diterima Allah atau belum diterima. Orang menyesal tuh pasti yang kedua al-iqla, berhenti. Pasti berhenti. Lok minum racun, minum teh, tinggal lagi 3 jari. Jangan orang tuh beracun itu tuh. Malah menghabiskan kita nang 3 jari ini tuh. Kada pintar menghabiskan artinya bunuh diri ini tuh. Pasti kita berampeh bisa membuang cangkirnya itu. Nah orang tobat tuh macam itu juga. Macam itu juga. Di rumah ini macam-macam ada harta, sepeda cuntanan, buang sepeda cuntanannya. Ini ada sandal cuntanan, bulikan sandal cuntanannya. Bila itu kada berhenti ngarannya. Yang ketiga al-azmu ala alla ya'ud, bercita-cita kada akan kembali lagi mengulangi perbuatan itu. Nah akan datang pasti hati-hati, walaupun nyaman, walaupun untung, aku hati-hati kalau punya ada racun di dalamnya. Walaupun menguntungkan, walaupun lezat, walaupun bagaimanapun, aku berhati-hati kalau itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau yang hubungannya kepada Allah. Yang keempat kalau hubungannya kepada manusia, raddul huquq ila ahliha, mengembalikan hak kepada pemiliknya. Kalau sudah macam itu kita tobat kepada Allah, Allah pasti akan menerima tobat. Nah, bila kita kadang melaksanakan syarat-syarat tobat itu, Allah kada akan pasti menerima tobat yang kita lakukan itu. Jadi kita mesti menyesal, mesti berhenti, mesti kadang mengulang lagi bercita-cita dan mengembalikan milik orang lain kepada pemiliknya. Kemudian sambungan daripada ayat tadi adalah syadidil iqab, Allah itu bersangatan siksanya. Siksa Allah kada bisa dibayangkan. Sebagaimana nikmat Allah pun kada bisa dibayangkan nikmatnya. Syadidil iqab, bersangatan siksa Allah kepada siapa? Liman la yughfaru lahu, bagi orang yang tidak diampuni dosanya, wala yatub, dan dia tidak tobat kepada Allah. Orang yang tidak diampuni dosanya, orang yang tobat namun ditolak tobatnya, akan menemui Allah yang syadidil iqab, yang bersangatan dahsyat siksanya. Para muhibbin rahimakumullah, 3 kalimat itu memberikan makna yang sangat penting dan mendalam untuk kehidupan kita. Ghafiriz zambi, pengampun dosa, wa qabilit taubi, penerima tobat, syadidil iqab, bersangatan siksa. Ghafiriz zambi, Allah itu pengampun dosa. Walaupun kita kada tobat, walaupun kita kada istighfar, diampuni Allah dosa. Itu menimbulkan di dalam hati kita ini sifat raja, berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita. Begitu kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun dosa, kita mestinya berharap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qabilit taubi, yang menerima tobat. Nah,
menyikapi bahwa Allah itu menerima tobat, hati kita antara dua, kadang-kadang mengharap, kadang-kadang takut. Mengharap kepada Allah karena kita sudah tobat, mudahan diterima. Tapi takutnya apa? Tobat kita belum sesuai dengan syarat yang semestinya. Nah, kemudian syadidil iqab, bersangatan siksa, ini membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada siksa Allah merupakan dua sayap kita untuk berjalan, untuk terbang menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dua sayap itu kita akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang perlu kita ketahui, apabila kita mengandak takut kepada Allah, apabila kita mengandak berharap rahmat Allah, kita salah andak, membahayakan kepada kita. Di waktu kita hendak beribadah kepada Allah, di waktu kita hendak baca Quran, di waktu kita hendak bersedekah, di waktu kita hendak membaca salawat, dalam hati kita pada waktu itu adalah yang timbul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak salawat, makin banyak aku berharap kepada Allah. Makin banyak aku berzikir, makin banyak aku berharap kepada Allah. Nah, begitu kita hendak ibadah, yang kita utamakan adalah mengharap kerahmatan Allah, mengharap keridaan Allah, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Lalu beribadah jadi rajin, beribadah jadi sungguh, beribadah jadi manis, karena ada yang diharap daripada orang yang disembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana kita kadang-kadang menghadapi satu maksiat, kita menghadapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, di situ yang kita tunjukkan dalam hati kita adalah takut, sadidil iqab, bahwa Allah itu punya siksa yang sangat kuat. Nah, ini ada maksiat, walaupun untung, walaupun banyak hasilnya, tapi ini maksiat. Kalau aku laksanakan ini, aku mati, Allah akan pasti menyiksaku. Otomatis kita akan mundur daripada maksiat itu. Nah, jadi mandaknya itu mesti macam itu. Bila tak balik, berbahaya tuh. Orang hendak berbuat ibadah kepada Allah, hendak bersedekah, hendak membaca Quran, tapi inya kadang mengharap, diandaknya takut. Wah, hendak bersedekah, aku takutan berusaha aku riya, paraya bersedekah. Nah, kada jadi bersedekah itu. Salah mengandak. Orang begitu hendak bersedekah jangan takutan, mengharapkan ikhlas, mengharapkan ridha Allah. Keluar tuh mau. Amun takutan riya, takutan disiksa Allah. Nah, ini kan jadi bersedekah. Mengandak takutnya salah. Hendak maksiat, ada perbuatan maksiat. Oh, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Tobat. Kagawi yang maksiat sudah. Kenapa? Maandaknya itu luput. Nah, jadi harapan kepada Allah, mengharap rahmatnya, mengharap ridhanya, mengharap ganjaran pahalanya, kita tunjukkan waktu kita hendak melakukan taat kepada Allah. Khauf atau takut kepada Allah, kita tunjukkan waktu kita menghadapi satu maksiat, kita menghadapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, surat Al-Ghafir ini sebagaimana surat yang lainnya memberikan banyak penjelasan, keterangan kepada kita. Di antaranya dalam ayat 7 dan seterusnya, alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Allah menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita
malaikat-malaikat yang menanggung aras. Aras itu adalah makhluk Allah yang paling besar, aras. Aras itu ditopang oleh malaikat-malaikat. Berapa ekor malaikatnya? Sekarang 4. Tapi kalau hari kiamat terjadi ditambah lagi 4, jadi 8. Nah, jadi aras Allah itu, makhluk Allah yang paling besar namanya aras itu ditopang oleh 8 malaikat pada hari kiamat nanti. Malaikat pembawa aras ini dan malaikat yang di sekitarnya namanya malaikat Al-Karubin. Pekerjaannya apa? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Pekerjaannya cuma satu, mengucap subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman dengan Allah. Dan lagi pekerjaan malaikat itu wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka selalu memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, hai Tuhan kami, Engkau luas segala sesuatu rahmat dan ilmu, maka ampunilah orang-orang yang tobat dan mengikuti jalan Engkau, dan selamatkan mereka daripada azab neraka jahim. Jadi malaikat pembawa aras ini tugasnya apa? Bacaannya apa? Nang dibacanya setiap saat adalah pergantian antara subhanallah wa bihamdih lawan ampuni ya Allah hamba-hambamu yang beriman, terima tobatnya. Sampai kena hari kiamat kada berubah pada 2 itu ucapan malaikat pembawa aras tadi. Ya Allah, ampuni hamba-hamba Engkau yang beriman, terima tobat-tobat mereka. Subhanallah wa bihamdih, berulik pulang. Kayak itu aja bacaannya. Nah, berkata salah seorang ulama, Salim bin Isa, mengatakan, ma akramal mu'min 'ala Allah naiman 'alal firas wal malaikat yastaghfiruna lah. Alangkah mulianya orang yang beriman kepada Allah, dia tidur di atas hamparannya, malaikat memintakan ampun baginya. Orang beriman guring, orang beriman ini makan, tetap dimintakan ampun oleh malaikat-malaikat tadi. Asalkan iman itu ada di dalam hati kita. Jangan sampai iman itu hilang. Iman bisa hilang dengan sebab kita kebanyakan maksiat. Waktu seseorang berzina, imannya hilang. Orang mencuri, imannya hilang. Lepas daripada doa malaikat tadi. Yahya bin Mu'az berkata, inna malakan wahidan law sa'alallah ay yaghfira lil mu'minin la ghafara lahum wa kaifa wa hamlatul aras. Jadi Yahya bin Mu'az, andai kata satu orang malaikat, seekor malaikat saja berdoa kepada Allah agar diampuni orang yang beriman, diampuni Allah. Apalagi malaikat pembawa aras dan yang di sekitarnya memintakan ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman itu. Dan lagi doanya malaikat tadi di samping mintakan ampun kita kepada Allah, memintakan agar tobat kita diterima Allah, meminta kepada Allah agar terhindar daripada neraka jahim, dan lagi doa mereka, hai Tuhan kami, masukkanlah orang-orang yang beriman itu ke surga Adan yang Kau janjikan mereka itu. Dan orang-orang yang beriman dari abah mereka, istri mereka, zuriat mereka, innaka antal azizul hakim. Malaikat pembawa aras berdoa lawan Tuhan, ya Allah, masukkan mereka beriman itu ke dalam surga, dan masukkan pula keluarganya, abahnya, anaknya, istrinya, dan saudaranya. Berkata Sa'id bin Jubair, yadkhulur rajul al-jannah, seorang laki-laki yang punya amal banyak kepada Allah masuk ke dalam surga. Surga yang sangat tinggi, surga yang tingkatan atas, karena amalnya banyak. Begitu sampai di surga tingkatan atas tadi, laki-laki tadi berkata, ya Rabbi,
aina abi wa jaddi wa ummi wa aina waladi wa walada waladi wa aina zaujati. Masuk ke dalam gedung, ya Allah, mana abahku? Ada di sini. Mana mamaku, mana kayiku, mana anakku, mana cucuku, mana biniku? Kosong. Kada keluarga. Payuqal dikata innahum lam ya'malu ka'amalik. Keluarga engkau tuh kada banyak beramal seperti engkau. Jadi di surga bawah hendaknya, di surga dasar hendaknya. Ikan banyak beramal, tinggi derajatnya. Jadi laki-laki tadi, ya Rabbi kuntu a'malu li walahum. Ya Tuhan, ulun ini beramal kepada engkau untuk ulun dan untuk mereka-mereka keluarga itu. Payuqal, maka dikatakan adkhiluhum al-jannah. Hai para malaikat, masukkanlah kula-kulanya itu beserta dia ke tempat surga yang tinggi tadi, berkat si laki-laki yang punya banyak amal saleh tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita beruntung andai kata punya satu anak, atau punya ibu, atau punya bapak, atau punya cucu yang tinggi derajat di sisi Allah, otomatis ini akan membawa kita ke derajatnya. Kita umpat berkat syafaatnya orang yang tinggi derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat pembawa aras tadi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana wa kana nasta'in. Shiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.